Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya hormati, perkenankan saya Anar Cahyono, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan seminar hasil berjudul Pengaruh Peran Petugas Kesehatan dan Babak Peduli ASI Eksklusif atau Baper Asik terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Rembang Kabupaten Purbalingga. Izinkan saya untuk memaparkan menggunakan PowerPoint. Pengaruh peran petugas kesehatan dan babak peduli ASI eksklusif atau baper asik terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Latar belakang. Air susu ibu atau ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mamai. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi pada berumur 0 sampai 6 bulan. Bahkan air putih pun tidak diberikan dalam tahap ini. Pemberian ASI eksklusif sangat berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian anak dikarenakan ASI merupakan makanan terbaik yang mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. UNICEF menyatakan 10 juta kematian anak balita di dunia dan 30.000 kematian bayi di Indonesia tiap tahun dapat dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif. Dari capaian ASI, dari target nasional 50%. Pada tahun 2017 hanya tercapai 46,74% dan mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu hanya mencapai capaian 37,3%. Untuk target ASI kabupaten, khususnya Kabupaten Purbalingga yang ditarget 80%, pada tahun 2018 hanya mencapai capaian di angka 55,42%. Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk capaian Puskesmas Rembang, pada target 80% hanya mencapai capaian yaitu 49,90%. Dengan minimnya atau rendahnya capaian tersebut, Puskesmas Rembang berinovasi membentuk suatu kelas baper asik yang dimulai pada bulan Maret 2019. Sampai dengan Agustus, terdapat kenaikan data yaitu yang semula 49,90% menaik menjadi 59,84%. Dari 9,94% kenaikan disumbangkan oleh peserta baper asik. Kemudian rumusan masalah, berdasarkan permasalahan rendahnya capaian ASI eksklusif dan adanya program baper asik di Puskesmas Rembang, maka muncul pertanyaan, apakah ada pengaruh peran petugas kesehatan dan babak peduli ASI eksklusif terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Rembang, Kabupaten Purbalingga. Untuk rangka konsep, pada variabel independen yang akan diteliti atau yang sudah diteliti yaitu dari faktor pendorong untuk dua variabel, yaitu variabel peran tenaga kesehatan dan variabel peran baper asik. Kemudian untuk variabel dependen atau yang dipengaruhi yaitu perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian untuk jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan jenis observasional analitik dan rancangan cross-seksional, yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Rembang, khususnya di 6 desa yang telah melaksanakan kelas baper asik. Waktu penelitian pada bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Untuk populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta yang telah mengikuti program baper asik dan sudah selesai menyusui bayinya hingga usia 6 bulan, yaitu sejumlah 295 orang. Untuk sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus perhitungan Lames Law. Setelah diketahui populasi 295, maka dihitung untuk sampel 100
Kemudian dari 118 diproporsi dalam 6 desa dengan hasil sebagai berikut. Untuk desa pertama yaitu penusupan dengan jumlah peserta baper asik 60 didapatkan sampel 24. Untuk desa Karangbawang dari peserta 25 diambil sampel 10 dan untuk Desa Tenalum, Gunung Wulet, dan Sumampir yang pesertanya adalah masing-masing 50, diambil sampel 20. Kemudian desa yang terakhir yaitu Desa Makam dengan peserta 60 diambil 24. Jadi total keseluruhan sampel yang diambil adalah 118. Kemudian untuk definisi operasional dari variabel peran petugas kesehatan, definisi operasionalnya adalah persepsi ibu tentang peran dari petugas kesehatan sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan konselor yang terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Adapun alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner dengan kategori mendukung dan tidak mendukung, dan skala nominal. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu peran baper asik. Definisi operasionalnya adalah persepsi ibu tentang peran dari baper asik secara emosional, instrumental, informasional, dan penilaian yang terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Untuk alat ukur masih sama yaitu kuesioner dan kategori yang digunakan yaitu mendukung dan tidak mendukung. Skala nominal. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif, definisi operasionalnya adalah tindakan yang dilakukan ibu secara psikomotor dalam memberikan ASI kepada bayi dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa makanan atau minuman tambahan, kecuali air minum, air atau minuman hanya sesekali 1 sampai 2 teguk pada upacara adat atau keagamaan dan obat-obatan. Adapun alat ukur yaitu kuesioner dan kategori ya dan tidak dan skala nominal. Untuk uji validitas menggunakan person product moment di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Nilai R tabel dari 30 responden ditemukan yaitu 0,361. Berdasarkan hasil uji validitas, pertanyaan peran petugas kesehatan dari jumlah 23 pertanyaan didapatkan R hitung sebesar 0 sampai 383 sampai 0,904 sehingga item pertanyaan dinyatakan valid. Pada pertanyaan yang kedua yaitu tentang peran suami atau baper asik sebanyak 20 pertanyaan didapatkan data R hitung sebesar 0,573 sampai 0,969 sehingga item pertanyaan pun valid. Sedangkan pertanyaan tentang perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif sebanyak 7 pertanyaan didapatkan data R hitung sebesar 0,772 sampai 0,980 sehingga item pertanyaan valid karena di atas nilai 0,361 yaitu R tabel. Untuk uji reliabilitas, hasil uji reliabilitas didapatkan nilai alpha combat dari pertanyaan peran petugas kesehatan sebesar 0,962. Pertanyaan peran suami atau baper asik didapatkan nilai alpha combat sebesar 0,964 dan pertanyaan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif didapatkan nilai alpha combat sebesar 0,967. Semua pertanyaan tergolong reliable dengan hasil alpha combat di atas nilai R tabel yaitu 0,361. Untuk gambaran karakteristik dari pendidikan ibu, peserta baper asik didominasi dari pendidikan SMP yaitu sejumlah 46 orang, dan yang terakhir yaitu dari pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah yang paling kecil yaitu 11 orang. Untuk usia ibu responden didominasi pada golongan dewasa awal yaitu 69 orang, diikuti oleh golongan remaja akhir 29 orang, dan terakhir golongan dewasa akhir yaitu 20 orang. Dari pekerjaan ibu yang tidak bekerja didapatkan sejumlah 89 orang, lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang bekerja hanya 29 orang. Kemudian dari pendapatan keluarga didominasi dengan pendapatan sedang yaitu 68 orang, diikuti dengan pendapatan rendah dan tinggi yang sama yaitu masing-masing sejumlah 24 orang, dan terakhir dengan pendapatan sangat tinggi yaitu hanya 2 orang.
Kemudian dari analisis univariat, yaitu tentang peran petugas kesehatan dari persepsi ibu yang mendukung didapatkan, yaitu peran petugas yang mendukung pemberian ASI eksklusif, yaitu sejumlah 71 orang, dan yang tidak mendukung yaitu 47 orang. Kemudian persepsi ibu tentang menyusui ASI eksklusif dari peran baper asik, yaitu yang mendapat atau yang mendukung adalah sejumlah 67 orang, dan baper asik yang tidak mendukung yaitu sebanyak 51 orang. Adapun dari perilaku ibu, yaitu yang memberikan ASI eksklusif yaitu sejumlah 75 orang, dan yang tidak memberikan ASI eksklusif yaitu 43 orang. Kemudian analisis bivariat, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh peran petugas kesehatan terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Dari persepsi ibu atau perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif yang mendapatkan dukungan dari peran petugas kesehatan yaitu sebanyak 51 orang, lebih banyak dibanding dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak mendapat dukungan dari peran petugas kesehatan, yaitu cuma sebanyak 24 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square, didapatkan nilai p-val sebesar 0,022. Nilai p-val tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa peran petugas kesehatan mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada pengaruh peran baper asik terhadap perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif yang memperoleh dukungan dari baper asik yaitu sebanyak 54 orang, dan yang tidak memperoleh dukungan dari baper asik yaitu sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square, didapatkan nilai p-val sebesar 0,000. Nilai p-val tersebut juga lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran baper asik juga mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu petugas kesehatan mempunyai peran dalam pemberian ASI eksklusif yang diberikan ibu kepada bayinya. Petugas berperan sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan konselor. Dibuktikan dengan 60,2% responden mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu program baper asik yang diikuti suami dan ibu mempunyai peran sebagai bentuk dukungan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Dengan data 80,6% responden mendapatkan dukungan dari baper asik. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu sebanyak 63,6% responden memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Kesimpulan yang keempat yaitu peran petugas kesehatan mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif dengan nilai p-val sebesar 0,022. Kemudian kesimpulan yang terakhir atau yang kelima yaitu peran baper asik mempengaruhi perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif dengan nilai p-val sebesar 0,000. Kemudian keterbatasan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya adalah yang pertama yaitu dalam pengisian kuesioner beberapa responden saling berdiskusi dengan keluarga sehingga pengisian jawaban kuesioner oleh responden kurang objektif. Kemudian keterbatasan yang kedua yaitu evaluasi program baper asik belum pernah dilaksanakan oleh pemegang program, sehingga hasil penelitian ini belum bisa dibandingkan dengan hasil evaluasi program baper asik. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.